Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwata illa billah amma ba'du. Saudaraku yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari bersama belajar, bersama berdakwah, tebarkan manfaat. Jadikan media sosialmu sebagai pemberat timbangan amal kebaikan kelak di akhirat. Saudaraku, belajar kita kali ini bertema muflis atau orang yang bangkrut. Inilah yang disebut dengan orang yang bangkrut di hari kiamat berdasarkan hadis berikut. Apakah kalian tahu siapa muflis, orang yang pelit itu? Para sahabat menjawab, muflis orang yang pelit itu adalah yang tidak mempunyai dirham maupun harta benda. Tetapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, muflis orang yang pelit dari umatku ialah orang yang datang pada hari kiamat membawa pahala sholat, puasa, dan zakat, namun ketika di dunia dia telah mencaci dan salah menuduh orang lain, maka harta, menumpahkan darah, dan memukul orang lain tanpa hak, maka orang-orang itu akan diberi pahala dari kebaikannya. Jika telah habis kebaikannya, maka dosa-dosa mereka akan ditimpakan kepadanya. Kemudian dia akan dilemparkan ke dalam neraka. Hadis riwayat Muslim nomor 2581. Dari hadis di atas terdapat pelajaran pertama, realita kebebasan berpendapat di sosial media saat ini jika tidak berhati-hati akan berdampak negatif. Karena banyak sekali orang yang dengan mudahnya menghujat, mencaci, menelan, mencela, dan membuli orang lain. Kedua, sebagai seorang mukmin sangat tidak pantas berbicara kasar, mencela, dan melaknat kapanpun dan dimanapun, baik di dunia nyata maupun di dunia maya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya orang mukmin itu orang yang tidak suka melaknat, mencela, berkata keji, jorok, dan kotor. Hadis riwayat Ahmad. Ketiga, hendaknya kita menjaga lisan di dunia nyata dan menjaga jari-jari saat menulis komentar di dunia maya, karena tulisan itu kedudukannya sama dengan ucapan lisan. Keempat, ketika lisan suka mencaci, mencela, melaknat, ghibah, dan berkata-kata kotor kepada orang lain, itu sama saja dengan berbagi pahala gratis kepada orang lain tersebut. Pastilah akan bangkrut jika tidak minta maaf ketika di dunia, maka urusannya akan berlanjut di akhirat. Kelima, di akhirat tidak bisa meminta maaf begitu saja, akan tetapi ada kompensasinya bukan uang ataupun harta, melainkan jika punya pahala kebaikan seperti pahala sholat dan puasa, maka akan dibagi-bagikan kepada mereka yang dizalimi di dunia yang belum selesai urusannya. Artinya belum ada maaf dan memaafkan. Jika yang menzalimi sudah habis pahalanya, maka dosa orang yang dizalimi akan ditimpakan kepada orang yang menzalimi. Keenam, jaga lisan dan tulisan sebelum kita diadili di akhirat. Di dunia ini cukup sulit mencari keadilan yang seadil-adilnya. Ini adalah bukti adanya kehidupan setelah kematian, di mana pada hari itu akan ada keadilan yang seadil-adilnya. Ayat Al-Quran yang berkaitan hadis tersebut. Pertama, Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 58. Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang mukmin dan mukmin tanpa kesalahan yang mereka perbuat, maka sesungguhnya mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata. Kedua, Al-Quran surat Asy-Syu'ara ayat 88 dan 89. Pada hari di mana harta dan anak-anak laki-laki tidak berguna kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang selamat. Saudaraku, itulah tadi belajar kita kali ini, mudah-mudahan dapat dipahami. Sebagai doa belajar kita kali ini, ya Allah, berikan kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Lindungilah kami dan keluarga kami
dari siksa api neraka. Amin ya robbal alamin. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.